Siang Pak, saya dari murid TK. Menurut Bapak bagaimana anak yang ikutan les seperti Kumon, coding, khusus anak dimulai 5-6 tahun? Saran saya sih kalau les-les matematika, bahasa mungkin masih bisa ya 5 tahun. Yang seperti coding itu kelas 1 SD ya. Kalau playgroup TK jangankan 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun aja menurut saya kecepatan. Jadi masa-masa anak sampai 6 tahun itu relasi. Kalau seni mungkin masih oke, menggambar, mewarna, menari, menyanyi, berenang, ya, yang memang motorik halus, motorik kasar. Tapi kalau les yang sudah mulai berat-berat, nggak usah buru-buru. Masa belajar itu cukup panjang, tapi semuanya ada waktunya. Ketika anak mulai 6-7 tahun, maka belan otak kiri, logika, analisa mulai kuat. Ketika sebelum 6 tahun, kenapa anak TK itu semuanya menyanyi, menggambar, mewarna, menyanyi, menggambar, mewarna, itu belahan otak kanan atau bagian sistem limbik, perasaan, walaupun mungkin tidak kanan-kanan banget, tapi bagian dari rasa. Nah, anak kecil itu rasanya kuat, feelingnya kuat, relasinya penting. Maka les-les yang mungkin sebenarnya bukan les ya, lebih bagus tuh bergaul, itu lebih penting. Bergaul, bermain. Tapi kalau mau les, yang dia seneng gambar, seneng nyanyi, atau berenang, itu jauh lebih penting untuk dilesin. Untuk bahasanya juga mungkin ada baiknya mungkin minimal 4-5 tahun ya, jangan setahun, 2 tahun, 3 tahun les 2 bahasa. Kalau juga anak sampai umur 3 tahun, kalau bisa di rumah 1 bahasa aja. Apapun itu bahasa yang digunakan selama 3 tahun pertama menjadi bahasa ibunya. Kalau 2 tahun udah belajar 2 bahasa, nanti beberapa anak bisa gagap. Kenapa gagap? Dia tahu gajah sama elephant. Tapi mau pakai yang mana gitu ya. Akhirnya dia gagap. Apel atau apple, jeruk ya, atau orange gitu. Jadi tahu tapi justru membuat susah berbicara. Jadi banyak kasus-kasus anak-anak gagap, anak-anak terlambat bicara, anak-anak malas bicara karena ternyata otaknya untuk sinkronisasi kalimat ini kata demi kata pakai yang mana gitu ya. Nah, maka bahasa ibu harus kuat dulu minimal 3 tahun. Bahkan kalau perlu 4 tahun itu baru bahasa kedua. Itu akan jauh lebih kuat nantinya ketika 4 tahun bahasa kedua, nanti 6 tahun, 7 tahun bahasa ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ya seperti misalnya di Manila itu Franz Jose itu kayak Soekarno-nya Indonesia itu menguasai 32 bahasa. Wow, hebat banget. Dia mulai belajar bahasa berapa? Umur 12 tahun. Jadi kita nggak perlu terlalu awal untuk anak usia dini, untuk les-les yang memang belum waktunya. Tapi untuk musik boleh ya, kalau untuk asal. Tapi kalau yang kumon, coding, menurut saya terlalu berat buat anak. Toh dia belajar mau jadi coding yang hebat, programmer yang hebat, gitu ya. Belajar dimulai dari usia 8 tahun, 10 tahun nggak ketinggalan kok. Jadi lebih baik kita menggunakan kemampuan yang memang anak sedang berangkat di usia-usia dini, belan-belan otak mana yang sedang berkembang dengan baik, sehingga itu menjadi mudah dan menyenangkan. Karena yang dibutuhkan adalah pengalaman bahwa belajar itu menyenangkan. Sehingga yang terbentuk senang belajarnya. Nanti bertambah dengan usia, apapun yang dia akan pelajari, dia senang. Daripada dia dipaksakan oleh sebuah impian orang tuanya, dilatih, tapi dia punya pengalaman bahwa belajar itu tidak menyenangkan. Anak bisa 2-3 bahasa, tapi dia senang berbahasa enggak? Atau dia tidak senang berbahasa. Jadi orang mampu menulis, tapi nggak senang menulis. Karena menulis itu pengalaman traumatis. Motorik halusnya belum berkembang dengan baik, diajari menulis. Akhirnya orang Indonesia banyak bisa menulis. Coba 1.000 anak Indonesia usia dini. Dipertemukan dengan 1.000 orang Austria atau Amerika usia dini. Lalu ditanya, siapa yang bisa menulis? Saya yakin orang Indonesia mungkin 5 kali lipat yang angkat tangan yang bisa menulis di usia dini. Tapi kalau ditanya orang yang mau mati 1.000 orang Amerika atau Eropa dan 1.000 orang Indonesia, ditanya siapa yang nulis buku harian, agenda, atau jadi penulis buku? Mungkin Indonesia kalau 1.000 orang pun malah nggak ada yang angkat tangan. Tapi hampir semua orang luar negeri bikin agenda, minimal bikin buku harian. Karena mereka terlambat bisa menulis, tapi mereka senang menulis karena mulai menulis di usia 7-8 tahun. Sedangkan Indonesia mulai bisa menulis usia 4-5 tahun. Terlalu awal. Membaca boleh, your baby can read. Anak umur 3 tahun bisa membaca duluan baru bisa menulis. Ya. Anak tahu nggak itu kulkas? Tahu, tapi nggak tahu tulisan kulkas itu gimana. Maka tempel tulisan kulkas
di kulkas. Anak tahu itu kursi? Tahu, tapi nggak tahu tulisan kursi bagaimana. Kasih tulisan kursi di kursi. Nah, pergi ke kursi, duduk di kursi. Lama-lama dia tahu itu bacanya kursi. Baca langsung kata word. Jangan KAKK, KAK ku, SIC itu nggak usah diajari suku kata. SIC, susu, susah. Langsung aja kursi, langsung kulkas, gitu ya. Dimulai dengan benda di sekitarnya. Jadi rumahnya mulai dengan anaknya umur berapa? 2 tahun, mulai belajar berapa? Mau 10 kata. Oke, minggu ini 10 kata ditempel. Yang paling sering apa? Pintu, kursi, kulkas, 10 kata. Jangan dicopot-copot. Duduk di kursi ya, ambil barang di kulkas ya. Nanti itu kata kulkas kita bawa ke tempat lain, kulkas. Tapi itu butuh waktu. Anak yang mobilnya Apache, anak yang mobilnya Toyota, karena sering lihat, naik, dia bisa baca itu. Dia bisa baca Toyota. Tapi kalau dipisah-pisah, TET, to, TEO, to, YEO, yo. Jadi nggak usah mengenal suku kata. Langsung word aja. Kan di luar negeri nggak belajar suku kata. Itu hanya Indonesia aja. Belanda nggak belajar suku kata, tapi dia jajah orang Indonesia, diajari suku kata, supaya orang Indonesia merasa bahwa orang Belanda itu pinter, ternyata membaca itu susah ya. Itu menurut saya produk kolonial, produk penjajahan. Pergilah ke Belanda, mereka nggak belajar suku kata. Dan di muka bumi ini aneh, cuma Indonesia anak-anak diajari suku kata, saya juga bingung. Saya sebenarnya termasuk nggak setuju, tapi mau nggak mau harus diajarkan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau anak saya dulu, saya ajari membaca dulu. Waktu di SD diajari suku kata, ya biarin aja. Tapi dia bisa membaca duluan. Dan dia senang membaca karena dia bangga bisa membaca. Jadi anak bisa diajari membaca, tapi nggak usah diajari menulis dulu. Kalau di sekolah diajari nulis, ya biarinlah, nggak apa-apa. Gitu ya. Playgroup-nya memang mengajarkan menulis, gitu ya. Tapi itu nggak penting-penting banget. Nilainya 7, 8 nggak masalah, gitu ya. Tapi jangan dipaksa. Nah, membaca bisa, asal langsung pada kata. Nah, caranya adalah kata yang memang berhubungan dengan hidupnya. Kalau kata itu nggak ada hubungan sama hidupnya, ngapain dipelajari? Gitu ya. Jadi kalau dia bermain boneka, bonekanya tulisin boneka. Mau bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh, tapi mulai dengan satu bahasa dulu. Itu nanti anak betul-betul akan bisa membaca sebelum bisa menulis, bahkan sebelum mengerti huruf. Dia akan mengerti kata terlebih dahulu. Itu cara membuat anak usia dini tidak trauma membaca, tidak trauma menulis, tidak trauma les, karena senang jauh lebih penting daripada bisa. Bisa menulis tapi trauma menulis, apa artinya? Ya, jadi lebih baik anak diajari senang. Ini kalau saya bicara anak usia dini. Ya, Tuhan memberkati.